ये आज के इजलास की पहली तकरीर महमूद अहमद अमली साहब मरबी सिलसिला की है, जर्मन ज़बान में होगी। आपका अनवान है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरो आश्ती और वहदत इंसानी के अलमबरदार। तशरीफ़ लाएँ। Ceramah pertama akan disampaikan oleh Maulana Mahmud Malhi Sahib dengan judul Kekuatan Yang Mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa-peristiwa yang menggugah iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Wahrlich, ein Gesandter ist zu euch gekommen aus eurer Mitte. Schmerzlich ist es ihm, dass ihr in Unheil geraten solltet. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari antaramu. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dan ia sangat mendambakan kesejahteraan bagimu, dan terutama terhadap orang-orang mukmin. Ia sangat penyantun dan penyayang. Surat At-Taubah ayat 128. Hadirin dan hadirat, pada tamu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang mulia, banyak sekali revolusi yang telah terjadi dalam sejarah umat manusia, seperti halnya revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi industri, revolusi Rusia, revolusi Cina, dan lain sebagainya. Tentu saja dalam sejarah, revolusi-revolusi ini telah mempengaruhi dunia dengan cara mereka masing-masing. Namun ada satu revolusi yang lebih berpengaruh dan lebih kuat daripada semua revolusi-revolusi tersebut. Akan tetapi, sayangnya revolusi tersebut belum mendapat tempat dalam buku-buku sejarah, baik di sekolah-sekolah maupun universitas-universitas barat. Revolusi agung ini memiliki pengaruh yang sedemikian rupa, di mana mata belum pernah melihatnya, dan tidak pula telinga mendengarnya. John Hopkins Denison menulis tentang hal ini pada abad ke-5 dan ke-6. Dunia berada di ambang kekacauan. Dorongan kebudayaan kuno yang memungkinkan terjadinya peradaban dengan menciptakan rasa persatuan dan rasa takut kepada para penguasa dalam diri orang-orang telah runtuh, dan tidak ada suatu apapun yang terbukti cocok untuk menggantikannya. Tampaknya peradaban besar yang telah dibangun dalam waktu 4.000 tahun berada dalam ambang kehancuran.
dan mungkin saja manusia akan kembali ke dalam keadaan barbarisme, di mana setiap suku dan golongan saling bermusuhan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ada suatu dorongan kebudayaan yang dapat digunakan untuk menyatukan kembali umat manusia dan untuk menyelamatkan peradaban? Ia sendiri yang menjawab pernyataan penting ini dengan mengatakan, ada seseorang yang telah lahir di antara bangsa Arab yang telah menyatukan seluruh dunia, baik itu di timur maupun barat. Pendengar yang terhormat, saya memohon perhatian Anda sekalian. Pada saat ketika kegelapan dan kejahilan merajalela di dunia, ada muncul seorang insan yang paling agung dalam sejarah manusia, yang memiliki pengaruh paling besar terhadap peradaban manusia. Pesan beliau telah masuk ke dalam segenap hati dan pikiran orang-orang dan membawa cahaya saat masa kegelapan itu. Ajaran beliau tentang perdamaian, persatuan, dan keadilan sosial tidak hanya telah menciptakan sebuah peradaban baru dan agama baru, bahkan sebuah kehidupan internasional yang masih memiliki pengaruh hingga kini bagi miliaran orang. Upaya beliau yang tidak kenal lelah untuk menyatukan hati segenap manusia sangatlah mengagumkan dan memberikan inspirasi. Pesan beliau tentang persaudaraan dan keamanan dan perdamaian telah melintasi batas dan menyatukan segenap bangsa yang berbeda. Ini merupakan kisah sosok tersebut tentang pengorbanan, keberanian, dan sebuah visi dan keinginan kuat yang telah membawa pesan persatuan, keadilan, dan perdamaian hingga ke pelosok dunia. Seorang sejarawan Inggris yang sangat berpengaruh, Thomas Carlyle, telah berkata, ucapan orang tersebut, yaitu Hazrat Muhammad SAW, adalah suara yang langsung keluar dari hati secara alami. Dan ucapan-ucapan yang keluar dari beliau seperti halnya ibarat angin jika dibandingkan dengan yang lain. Tidak hanya Carlyle, bahkan setiap intelektual yang cerdas masa kini pun menyatakan bahwa melalui bahtera inilah dapat menyelamatkan kita dari banjir yang melanda seluruh dunia, dan ini merupakan bahtera seperti halnya bahtera Nabi Nuh yang akan membimbing umat manusia dari berbagai konflik yang ada. Hadirin dan hadirat yang terhormat, mari kita menyelami dan melihat perjalanan hidup sang penegak kedamaian tersebut dan penghulu segenap nabi, junjungan kita yang mulia Rasulullah SAW, insan agung yang telah menyinari kegelapan pada masa kegelapan sampai pada puncaknya, yang mengajarkan persatuan, perdamaian. Hazrat Rasulullah SAW telah diutus 1400 tahun yang lalu sebagai Rasul Tuhan untuk umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahu ilaikum jami'a. Wahai manusia, sungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW terhadap suri teladan yang baik. Hadirin dan hadirat yang terhormat, kehidupan dan ajaran yang mulia Rasulullah SAW merupakan pedoman bagi kita tentang bagaimana kita harus hidup satu sama lain secara individu dan kelompok. Karena salah satu keistimewaan beliau yang paling menonjol adalah menyatukan semua orang tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin maupun status sosialnya. Beliau telah menghancurkan batasan-batasan kebanggaan suku dan telah mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa semua orang itu adalah setara dan hanya boleh diakui berdasarkan amalan-amalan dan kebaikan mereka saja. Pesan beliau tentang persatuan dan perdamaian ini telah menjadi pondasi dari segenap menjadi pondasi bagi masyarakat apapun, dan ini tidak terbatas hanya waktu dan wilayah tertentu saja, tetapi ini adalah universal.
Profesor filsafat Ram Krishna berkata, prinsip dasar persaudaraan universal yang telah beliau kumandangkan dan ajaran beliau tentang kesetaraan umat manusia merupakan kontribusi terbesar Muhammad SAW dalam kemajuan sosial umat manusia. Dan semua agama besar telah menganut ajaran yang sama seperti beliau. Tetapi Nabi dari Islam, yaitu beliau telah mengamalkan ajaran ini dan nilai beliau sangat diakui. Hadirin dan hadirat yang hormat, yang mulia Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya berkomunikasi satu sama lain dan berkomunikasi dengan santun demi persatuan. Beliau SAW mendorong para pengikut beliau untuk saling berdialog dengan orang-orang yang tidak sepemikiran dan mengakhiri perselisihan dengan cara saling memahami. Dan untuk hal ini, beliau merupakan teladan yang tiada duanya. Beliau juga beliau menerima undangan orang-orang Yahudi, mengundang mereka ke rumah beliau, mempersembahkan masjid untuk ibadah bagi para Nasrani sampai-sampai beliau berdiri sebagai penghormatan saat jenazah orang-orang Yahudi tengah melintas. Ketika beliau SAW ditanya mengapa melakukan hal ini, maka beliau menjawab, dia juga seorang manusia. Beliau berkali-kali menasihati para sahabat beliau bahwa hendaknya mereka menjaga hubungan mereka dengan manusia lainnya. Pendengar yang mulia, dengarkanlah petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dengan seksama. Beliau bersabda, seorang mukmin bagaikan bangunan yang kuat bagi mukmin lainnya, yang mana satu bagiannya menguatkan bagian yang lain dan menjadikannya contoh. Lebih lanjut beliau bersabda, manusia yang paling bermanfaat adalah dia yang berguna bagi manusia lainnya. Pendengar yang terhormat, semua orang yang berpendapat bahwa anugerah Rasulullah SAW hanya terbatas pada orang-orang mukmin saja, mereka harus mendengarkan dengan seksama, mereka harus meneliti. Beliau SAW dalam kehidupan beliau sendiri pun senantiasa memberikan perlindungan kepada para pemeluk agama lain. Dan beliau mengajarkan kepada para pengikut beliau bahwa siapapun yang berbuat aniaya terhadap orang-orang Nasrani maupun Yahudi, maka ingatlah bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu di hari kiamat. Sabda yang mulia Rasulullah SAW ini menekankan pada pentingnya persatuan, cinta kasih, dan saling tolong-menolong. Beliau telah menekankan tentang pentingnya mengatasi kefanatikan dan perpecahan untuk membangun sebuah komunitas yang kuat dan bersatu. Pendengar yang terhormat, sejauh mana revolusi dari beliau SAW dapat dipahami jika kita melihat kondisi kehidupan orang-orang yang pada saat itu disebut manusia, disebut merupakan sebuah kezaliman, kejahilan, dan tenggelam dalam keterpurukan dan tidak berakhlak. Orang-orang Arab saat itu sangatlah kejam dan buas. Mereka tidak menerima ketaatan dari siapapun. Mereka adalah orang-orang yang berhati keras dan membatu. Pesta minuman keras siang malam. Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Orang yang paling banyak terlibat dalam keburukan-keburukan akhlak dianggap layak ditiru di dalam bangsanya. Tidak ada yang namanya keadilan dan istilahnya mereka adalah masyarakat yang berlandaskan pada tradisi dan adat kebiasaan yang lama. Peperangan antar suku merupakan hal yang lumrah. Adalah kebiasaan bangsa itu untuk bermusuhan selama bertahun-tahun hanya karena hal sepele. Dan suatu suku terus haus akan darah suku lainnya hingga beberapa generasi. Allah Ta'ala berfirman, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Dan ingatlah akan nikmat Allah atasmu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Dia menyatukan hatimu dengan kecintaan antara satu sama lain. Maka dengan nikmatnya itu kamu menjadi bersaudara. Dan dahulu kamu berada di tepi jurang api, lalu Dia menyelamatkanmu darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu mendapatkan petunjuk. Surat Ali Imran ayat 104. Para tamu yang terhormat, sekarang saya hendak memperdengarkan kepada Anda sebuah kejadian yang luar biasa,
yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW melalui amalan dan ajaran-ajaran agung beliau telah sedemikian rupa melakukan revolusi di kalangan umat manusia yang tadinya haus akan darah satu sama lain, maka telah menjadi saling bersaudara. Suatu ketika yang mulia Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat supaya mengorbankan harta di jalan Allah. Para sahabat mengikuti petunjuk Hazrat Rasulullah SAW lalu mempersembahkan apapun yang mereka dapati di rumahnya. Terdapat dalam riwayat bahwa orang memiliki satu biji kurma pun ia membawanya. Seorang sahabat menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan, "Wahai Rasulullah, saya sangat miskin sehingga saya tidak memiliki apapun untuk diberikan. Namun sekarang saya memberikan kehormatan saya kepada Anda dan berjanji bahwa mulai hari ini dan seterusnya, jika ada orang yang menganiaya, berlaku buruk dan berkata buruk kepada saya, maka saya tidak akan membalas." Hadirin dan hadirat yang terhormat, sekarang saya ingin menyampaikan sebuah perjanjian yang disebut Mitsaq Madinah atau Perjanjian Madinah. Perjanjian itu menjamin perlindungan dan kerjasama semua penandatangan dan meletakkan dasar bagi kerjasama keamanan. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa menjadi manusia yang luar biasa sempurna adalah mukjizat. Dan melalui wujud beliau yaitu Rasulullah SAW, makna rahasia kenabian menjadi terungkap. Selanjutnya berkenaan dengan perjanjian Madinah atau Mitsaq Madinah ini, ada hal yang perlu disampaikan, yaitu bahwa baik orang yang mengatasnamakan dirinya cendekiawan Islam maupun para pengkritik Islam yang mengklaim bahwa Hazrat Muhammad SAW telah memperlakukan orang-orang Yahudi, Nasrani maupun para penganut agama lain secara tidak adil. Mereka sungguhnya adalah salah. Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen bersejarah yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada kaum muslim, tapi juga mengakui hak-hak dan kebebasan para pemeluk berbagai macam agama di Madinah. Para ahli yang tidak memihak, yaitu netral, melihat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sampai pada suatu kesimpulan seperti halnya yang disampaikan oleh Dr. Craig Considine, seorang sarjana Islam yang beragama Katolik Roma dan seorang ahli dalam dialog antar agama yang menulis dalam bukunya, saya melihat bahwa bagaimana Muhammad SAW telah membentuk sebuah masyarakat yang di dalamnya semua orang diberikan hak-hak sipil dan hak-hak persamaan, terlepas dari keyakinan dan praktik agama yang mereka yakini, di mana toleransi dan keagamaan merupakan bagian terpenting dari petunjuk Nabi Muhammad SAW bagi seluruh umat manusia. Dr. Considine percaya bahwa Nabi Islam SAW telah menghapuskan rasisme dan anggapan-anggapan buruk terkait dengan agama Kristen, Yahudi, dan para penyembah berhala. Hadirin dan hadirat yang terhormat, apa yang sekarang tengah saya uraikan ini menzahirkan sekali lagi bahwa persatuan umat manusia adalah suatu hal yang sangat penting di masa Rasulullah SAW dan juga dalam diri beliau SAW. Kita melihat bahwa ketika orang terbaring saat hendak kita melihat bahwa ketika di masa-masa akhir kehidupan beliau menyampaikan pesan yang sangat penting kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada umat beliau.
Dan dalam pidato akhir beliau menyampaikan pidato yang sangat agung bagi umat manusia dan dunia dengan memberikan pesan perdamaian dan mengakhiri kebanggaan ras. Beliau SAW menekankan kesetaraan dan persatuan terhadap seluruh manusia tanpa memandang apakah mereka dari ras tertentu atau kelas sosial tertentu. Beliau bersabda dalam pidato perpisahan beliau, "Wahai manusia, sembahan engkau adalah satu dan ayahmu adalah satu. Tidak ada orang Arab yang memperoleh keunggulan dari orang yang non-Arab, dan tidak ada orang yang non-Arab memiliki keunggulan dari orang-orang Arab. Orang berkulit putih tidaklah lebih baik dari orang-orang berkulit hitam, dan tidak pula orang-orang berkulit hitam lebih baik dari orang-orang yang berkulit putih." Melalui penjelasan-penjelasan itu, beliau menghapuskan kefanatikan ras dengan cara yang sangat efektif dan menekankan tentang kesatuan umat manusia. Setelah menyebutkan pidato berkenaan dengan pidato perpisahan Rasulullah SAW ini, imam kita yang tercinta, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrul Aziz bersabda, "Ini merupakan ajaran Islam yang jelas. Semua orang dari seluruh bangsa dan ras adalah setara. Telah diperjelas oleh beliau SAW bahwa persamaan hak harus dijamin bagi semua orang tanpa ada suatu diskriminasi dan kefanatikan apapun. Ini adalah kunci dan prinsip berharga yang mendasari terciptanya keharmonisan dan keamanan di antara kelompok dan bangsa yang berbeda-beda." Pendengar yang terhormat, Christian Snoek Hargronje, seorang sarjana Islam asal Belanda, berkata tentang hal itu, "Dasar pemahaman yang diletakkan oleh Nabi Islam telah menempatkan prinsip persatuan internasional dan persaudaraan segenap umat manusia pada landasan yang universal, sehingga tidak terkalahkan oleh hal apapun dan oleh bangsa apapun." Lebih lanjut ia berkata, "Faktanya, ajaran Islam ini telah dicontohkan oleh orang-orang muslim sendiri dalam bentuk amalan, dan tidak ada bangsa manapun yang dapat mempersembahkan hal yang serupa. Pendengar yang terhormat, memaafkan musuh juga merupakan salah satu keistimewaan orang mukmin, dan ini tidak hanya untuk kaum muslim, semua pemeluk dari agama lain pun tercakup dalam hukum ini, dan ini adalah perintah Allah. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim." Allah Ta'ala berfirman, "Jika mereka cenderung pada perdamaian, maka cenderung pula lah engkau kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Surah Al-Anfal ayat 62. Islam adalah agama yang sangat condong kepada keamanan dan perdamaian ketimbang perang, dan sangatlah penting menurut ajaran Islam untuk berusaha menghindari perang hingga akhir hayatnya. Menerima kerugian demi kemanfaatan bangsa yang lebih luas adalah termasuk ajaran dan sangat ditekankan. Salah satu contoh terbaiknya adalah perjanjian damai Hudaibiyah. Yang mulia Rasulullah SAW menerima setiap tuntutan orang-orang Mekah demi terlahirnya keamanan, meskipun seakan-akan kaum muslim menganggap tuntutan orang-orang Mekah tidaklah adil. Namun Rasulullah SAW menyepakati semua tuntutan-tuntutan itu demi terciptanya perdamaian antar bangsa. Pendengar yang mulia, saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan kepada Anda sekalian. Apakah dengan meninggalkan bumi yang hangus dapat menciptakan, apakah dengan membumi hanguskan dapat menciptakan keamanan, persatuan, dan saling memahami? Jika kita melihat dari sejarah, maksud dari membumi hanguskan adalah pengembangan atau penyebaran militer yang digunakan oleh negara-negara barat dan negara-negara besar, di mana mereka menggunakan kekuatan militernya untuk menghancurkan segala sesuatu, yaitu jalan raya, rel kereta api, jembatan, pabrik, rumah, kota kecil, desa, ladang, energi, pasokan air, bank, dan juga ketahuilah apakah langkah-langkah tersebut pada akhirnya menciptakan keamanan, persatuan, dan kesepahaman. Pendengar yang terhormat, dalam konteks ini, sekarang saya ingin menguraikan ajaran istimewa dari pendiri Islam berdasarkan sabda Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu an. Jika terjadi peperangan, maka pada saat itu Islam memerintahkan supaya perempuan, anak-anak, dan orang-orang
yang mewakafkan hidupnya untuk pekerjaan-pekerjaan agama, serta orang-orang yang lanjut usia, janganlah ikut campur. Membunuh hanyalah terhadap mereka yang membunuh di medan perang. Dan jika seorang menyerah dan berkata bahwa saya tidak melawan, maka membunuh orang itu sama sekali dilarang. Ketahuilah, inilah ajaran Islam, yaitu jangan merugikan suatu negara tanpa alasan selama tidak perlu. Selamatkan kebun serta pepohonannya dan rumahnya. Tanpa suatu alasan, janganlah membuat kerugian. Dan jika seorang memberikan pesan perdamaian, maka janganlah menolak perdamaian. Dan hindarkanlah peperangan dan berusahalah untuk berdamai. Rasulullah SAW menjaga hak-hak setiap warga negara, perempuan, anak-anak, dan orang tua meski dalam situasi perang. Meski demikian, dalam sejarah peperangan di negara-negara barat, sungguh kita melihat gambaran yang sebaliknya. Saya ingin berbagi dengan Anda sebuah kisah nyata. Genosida yang terjadi di negara barat adalah bagian yang mengerikan dalam sejarah Eropa. Yaitu genosida di Herero dan Namakua. Letnan Jenderal Pervis yang bertanggung jawab atas genosida ini mengeluarkan perintah untuk melakukan pembantaian dan berkata, di dalam perbatasan, siapapun yang ada akan ditembak. Apakah orang yang ada di perbatasan itu dengan senjata atau tanpa senjata, dengan hewan ternak atau tanpa hewan ternak, apakah itu wanita atau anak-anak, mereka semua akan ditembak. Setelah itu, pasukannya pun melarikan diri menuju gurun, sehingga hampir mereka tidak menemui air. Kemudian jenderal yang mengusung genosida itu menutup mereka dan mengusir para pengungsi dari beberapa sumber air yang ada di sana, sehingga orang-orang bangsa Herero tersebut, termasuk anak wanita, anak-anak, bayi, orang tua, dan kawanan ternak, mereka pun mati kehausan. Jadi inilah genosida yang dilakukan oleh jenderal tersebut. Para tamu yang terhormat, di mana di satu sisi kita melihat kebrutalan, kezaliman, kekerasan hati, di sisi lain kita melihat bagaimana kelembutan, simpati, toleransi, dan tingginya rasa kemanusiaan dalam diri wujud manusia yang terbaik, yang mulia Rasulullah SAW, yang diutus sebagai teladan dan rahmat bagi seluruh manusia. Perhatikanlah satu peristiwa beliau sebagai berikut. Dalam pertempuran Badar, kaum muslim berkemah begitu dekat dengan sumber air. Tidak lama kemudian beberapa prajurit dari perkemahan musuh, yaitu Quraisy, datang untuk mengisi air dari mata air untuk menahan panas. Para sahabat berusaha menjauhkan mereka dari air. Namun Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada para sahabatnya untuk tidak menghentikan mereka dan mengizinkan musuh mendapatkan akses ke air tersebut. Hadirin dan hadirat yang terhormat, letakkanlah tangan di atas dada. Perhatikanlah, musuh haus akan darah Rasulullah SAW dan para pengikut beliau. Dan musuh ingin membunuh beliau dan para sahabat beliau dengan berbagai macam cara. Dalam situasi seperti ini, memberi musuh akses terhadap air berarti memberi kekuatan pada musuh, yaitu justru memberinya kesempatan untuk menyegarkan diri dan dengan demikian melemahkan diri sendiri. Namun di saat-saat antara hidup dan mati seperti ini pun, kita melihat yang mulia Rasulullah SAW berupaya memuaskan dahaga dari musuh yang haus sekalipun. Hadirin dan hadirat yang tercinta,
Di satu sisi kita melihat jenderal yang melakukan genosida, yang membunuh anak-anak kecil, orang-orang tua dan wanita-wanita yang berlinang air mata hingga mati karena kehausan akan air. Di sisi lain kita melihat bahwa seorang nabi dari Arab, seorang pangeran perdamaian yang mulia Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengizinkan musuh-musuhnya yang haus akan darah beliau sendiri untuk memuaskan dahaga mereka dengan memberikan mereka sumber mata air. Sungguh pada wujud beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat akhlak yang sempurna sehingga musuh pun memujinya. Alaikas salatu, alaikas salam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada Anda sebuah contoh perdamaian yang luar biasa, yaitu bagaimana perlakuan beliau dengan Hindun binti Utbah yang sebelumnya berperang melawan Rasulullah SAW dan banyak memberikan penderitaan kepada beliau SAW. Dalam perang Uhud, ketika paman Rasulullah SAW Hazrat Hamzah radhiyallahu an disyahidkan, orang-orang kafir bahkan memotong tubuh beliau, memotong telinga dan hidung mereka, dan memotong sebagian jantung Hazrat Hamzah dan memberikannya kepada Hindun. Dia mencoba mengunyah jantung itu, tetapi tidak bisa menelannya, lalu dia memutahkannya. Ketika Rasulullah SAW mendatangi jenazah pamannya yang penuh berkat, orang yang selalu menyertai beliau bahkan di situasi tersulit sekalipun, beliau melihat keadaan tubuh paman beliau yang sangat rapuh dan hancur. Ibnu Hisham meriwayatkan dalam riwayat beliau, Rasulullah SAW berdiri di dekat jenazah Hazrat Hamzah dan lalu bersabda, "Wahai Hamzah, aku tidak akan menghadapi ujian seperti ini. Aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu menyakitkan seperti ini sampai hari ini." Hadirin dan hadirat yang terhormat, meskipun Rasulullah SAW mempunyai hak untuk memberikan hukuman dan balas dendam, tapi Hindun yang telah memerintahkan pembunuhan paman tercinta beliau, bahkan setelah tindakan kejam dan tak termaafkan ini, Rasulullah SAW memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh pengampunan. Hadirin dan hadirat yang terhormat, tidak diragukan lagi, seorang anak adalah sebuah hadiah yang berharga dan tercinta bagi orang tuanya. Di antara kita yang merupakan orang tua tentu dapat membenarkan penjelasan saya ini dengan seyakin-yakinnya, bahwa orang tua panik jika ada luka dan penderitaan kecil apapun yang menimpa anak-anaknya. Sekarang pikirkanlah kekuatan sebesar apa yang diperlukan untuk berdamai dengan orang-orang yang telah membunuh anak Anda, darah daging Anda dan penyejuk mata Anda. Membayangkan dalam hati untuk memaafkan seseorang yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan pun adalah hal yang mustahil. Putri sulung yang mulia Rasulullah SAW yaitu Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Beliau hijrah ke Madinah. Di tengah perjalanan beliau diserang menggunakan tombak dan membuat beliau terjatuh dari onta. Akibat serangan ini beliau mengalami luka parah di bagian perut. Luka inilah yang kemudian menyebabkan kewafatan beliau di Madinah. Hibar bin Aswad dijatuhi hukuman mati karena serangan yang dia lakukan ini. Namun hal yang patut dicatat adalah bahwa pada waktu Fatah Mekah, ketika pembunuh putri Rasulullah SAW meminta pengampunan, maka yang mulia Rasulullah SAW pun memaafkan beliau. Gilbert Keith Chesterton menuturkan dengan sedemikian rupa benar, memaafkan yang sebenarnya adalah memaafkan tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Para pendengar yang terhormat, tentu saja ini merupakan tindakan yang sangat kejam dan tidak dapat dimaafkan, karena tidak hanya syahidnya putri sulung yang paling disayangi Rasulullah SAW saja, tetapi di dalam diri beliau pun terdapat seorang anak yang tidak bersalah, yang masih dalam kandungan beliau pun ikut terbunuh sebelum sempat lahir. Hadirin dan hadirat yang terhormat, suatu ketika seorang wanita Yahudi mencoba membunuh beliau SAW dengan mencampurkan racun ke dalam makanan beliau. Para sahabat menangkapnya dan ingin membunuhnya, namun Rasulullah SAW melarang mereka melakukan hal itu dan bersabda, "Biarkan ia pergi." Hadirin dan hadirat yang mulia, dalam sirat Nabi SAW terlihat jelas bahwa beliau SAW tidak pernah membalas dendam atas serangan pribadi, karena beliau SAW selalu menyukai perdamaian dan keamanan.
Terlebih lagi, beliau mengajarkan kepada para sahabat beliau untuk tidak ingin berperang melawan musuh, tetapi berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan mereka. Berkenaan dengan hal ini, seorang penulis Amerika dan juga dosen yang mengajarkan agama, Ruth Cranston, mengatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memprovokasi dan mengawali peperangan dan pertumpahan darah. Setiap pertempuran yang beliau lakukan bersifat defensif, yaitu untuk menjaga. Beliau berperang untuk bertahan hidup. Para hadirin dan hadirat yang terhormat, pada perang Uhud, ketika Rasulullah SAW menyeka darah di kening beliau, beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Berpikirlah sejenak betapa yang mulia Rasulullah SAW sangat mencintai perdamaian dan bahkan di medan perang pun beliau berdoa untuk musuh yang haus akan darah beliau. Benarlah perkataan McRaven, seorang orientalis, hal tersulit yang bisa dilakukan seorang pahlawan adalah memaafkan. Hadirin yang terhormat, oleh karena itu kita hanya bisa melihat dengan pandangan kagum terhadap akhlak Rasulullah SAW ini, yang merupakan utusan Tuhan, di mana beliau ingin melakukan perdamaian dengan orang-orang yang paling banyak memberikan penderitaan sekalipun kepada beliau. Contoh luar biasa dari kekuatan perdamaian Rasulullah SAW adalah perdamaian di Mekah saat Fatah Mekah. Hadirin dan hadirat yang terhormat, banyak orang melihat ketidakadilan menimpa beliau yang ingin menghancurkan Islam dengan cara apapun. Kita manusia biasa percaya bahwa balas dendam akan memberi kita ketentraman. Jika demikian, tentu Rasulullah SAW akan membalas dendam, membalas kekejaman musuh, yaitu atas kekerasan yang ditimpakan kepada beliau selama 13 tahun lamanya. Berbagai upaya pembunuhan dan hal-hal brutal terhadap orang-orang yang beliau sayangi. Musuh telah melakukan setiap serangan. Tetapi lihatlah jawaban dari sosok insan yang terbaik dan rahmat bagi seluruh alam. Kepada semua orang yang telah mengusir beliau, Rasulullah SAW dari kampung halaman beliau bersabda, "Pergilah hari ini, kalian semua telah dibebaskan." Dan saat ini, kalian semua tidak akan ada yang menganiaya kalian semua. Beberapa kata tersebut telah memberikan ketenangan. La tasriba alaikumul yaum. Ini memberikan ketenangan yang tidak terduga bagi para musuh, karena di mata mereka sendiri, dengan melihat kekejaman yang mereka lakukan selama bertahun-tahun, mereka adalah pantas untuk mati. Rasulullah SAW memaafkan semua orang dan mempersembahkan contoh perdamaian yang tiada duanya. Dengan kata-kata beliau ini, la tasriba alaikumul yaum, saya memaafkan kalian semua, karena saya adalah utusan dari Tuhan yang cinta kasih. Saya menjamin keamanan dan keselamatan bagi kalian. Anda bebas tinggal di Mekah dan mengamalkan keyakinan Anda dengan bebas. Tidak ada yang akan dipaksa. Seorang penulis, Stanley Lenpool, menulis bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki kota asalnya Mekah dengan kemenangan, beliau memaafkan semua penduduk Mekah yang merupakan musuh bebuyutan beliau dan haus akan darah beliau. Ini adalah peristiwa masuknya beliau dengan damai dan penuh kemenangan, sehingga contohnya tidak ditemukan dalam sejarah penaklukan manapun. Profesor Ramkrishna Rao mengatakan sangat sulit untuk memahami kepribadian Rasulullah SAW dalam seluruh kebenaran beliau. Saya hanya bisa melihat sifatnya sekilas. Muhammad adalah pejuang, Muhammad adalah saudagar, Muhammad adalah sosok yang bijaksana, Muhammad adalah sang motivator, Muhammad adalah sang pembaharu. Muhammad adalah sang pembaharu, Muhammad pelindung anak yatim, pelindung para budak, Muhammad penyelamat para manusia. Kirimlah 100 kali solawat kepada sosok muhsin ini, Muhammad Mustafa SAW yang suci dan penghulu para nabi. Akhir kata, hadirin dan hadirat yang budiman, saya ingin menyampaikan kabar gembira kepada jiwa-jiwa yang tengah mencari perdamaian, persatuan, dan saling pengertian, yaitu ajaran tentang persatuan dan perdamaian yang dibawa oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya.
Ajaran inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di zaman ini, yaitu utusan beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam, Hazrat Imam Mahdi, yang mana beliau melanjutkan misi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bekerja keras siang dan malam untuk menyatukan segenap manusia dalam suasana cinta dan perdamaian. Beliau menulis lebih dari 80 buku, dan hal yang patut dihargai bahwa beliau, seperti halnya guru beliau Rasulullah SAW, beliau menyampaikan pesan persatuan dan perdamaian dalam pidato terakhir beliau, yaitu Paigame Sulah atau pesan perdamaian. Ini beliau lakukan seperti halnya pidato perpisahan Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan di awal. Hadirin dan hadirat yang terhormat, saat ini Bahtera Nuh lah yang dapat menyelamatkan kita. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, "Datanglah kepadaku dengan ikhlas, karena hanya di dalam inilah terdapat kebaikan. Karena binatang buas berkeliaran di mana-mana, dan saya adalah benteng keamanan, kedamaian." Bahkan setelah beliau wafat pun, perdamaian dan persatuan umat manusia tidak hilang. Setelah upaya untuk menegakkan perdamaian dan persatuan umat manusia ini tidak surut. Setelah beliau wafat, bendera ini diserahkan kepada khilafat Allah Ta'ala, dan saat ini Khalifah Jemaat Ahmadiyah adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, yang memberikan pelajaran tentang persatuan, perdamaian dan keamanan ini ke seluruh dunia dengan mengamalkan ajaran yang mulia Rasulullah SAW. Saat ini beliaulah pangeran perdamaian yang mengajak orang-orang mulai dari pemerintah yang besar dan berkuasa hingga semua lapisan masyarakat menuju persatuan, perdamaian dan keamanan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keberhasilan dan umur panjang kepada Khalifah kita tercinta. Amin. Allahumma amin.